Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, iaitu 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh, adalah di antara salat rawatib. Yang dimaksud salat rawatib adalah salat sunnah yang dirutinkan sebelum atau sesudah salat wajib. Salat yang satu ini punya keutamaan yang besar, sampai-sampai ketika safar pun Rasulullah SAW terus-menerus menjaganya. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar dilakukan dengan rakaat yang ringan adalah hadis dari Nafi dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan hadis Nafi dari Ibnu Umar yang berkata, jika Ummul Mukminin Hafsah pernah memberikan kabar Rasulullah SAW dahulu diam antara azannya muazzin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar dari Hafsah yang mengatakan, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya ada banyak keutamaan dari salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar yang besar lainnya yang akan kita temukan. Adapun 10 keutamaan salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Yang pertama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah qobliyah subuh memiliki keutamaan, salah satunya adalah bahawa barang siapa yang melaksanakan salat ini sebagaimana di dalam rukun Islam, maka ia akan memperoleh kebaikan yang nilainya lebih daripada kebaikan seisi dunia. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah. Dalam setiap amalan perbuatan kebaikan tentunya di dalamnya bernilai akan kebaikan. Selain itu juga tidak dipungkiri bahawa aliran pahala yang berlimpah juga akan diberikan kepada umatnya yang tekun menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah wajib melainkan juga ibadah sunnah, di mana di dalamnya termasuk keutamaan salat sunnah qobliyah subuh. Tentunya pahala yang diperoleh dari ibadah ini nilainya akan berlimpah ruah. Yang ketiga, mendapatkan keutamaan akhirat. Ibadah merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan pahala. Pahala inilah yang kemudian akan menjadi bekal kelak di akhirat sebagaimana salat fardu. Tentunya dengan melaksanakan ibadah sunnah seperti salat sunnah qobliyah subuh sendiri, maka sudah pasti akan diberikan jaminan keutamaan di akhirat.
sebab pahala yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal yang mengiringi perjalanan kita di akhirat. Yang keempat, waktu di mana para malaikat turun. Tahukah Anda bahwa waktu subuh merupakan waktu di mana para malaikat turun dari langit? Mereka mencatat semua hal dari apa yang Anda lakukan saat subuh tiba. Tentunya dengan melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh, maka tentu hal ini akan disaksikan oleh para malaikat. Dengan demikian, maka tentu malaikat yang turun akan ikut mendoakan hambanya agar mendapatkan keberkahan. Yang kelima, sebagai sumber cahaya saat hari kiamat tiba. Pada saat hari kiamat tiba, maka dunia akan gelap gulita. Manusia akan saling bertabrakan sebab mereka tidak mampu melihat apapun, namun ada keutamaan daripada menjalankan salat sunnah qobliyah subuh secara rutin, sebagaimana salat duha. Hal ini adalah mereka akan senantiasa diberikan cahaya sehingga tidak merasa seperti dunia berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, maka cahaya ini tentu hanya akan diperoleh dan diberikan kepada mereka yang benar-benar tekun dalam menjalankan ibadah salat sunnah qobliyah subuh. Yang keenam, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh maka ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan coba-coba membuat Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa mereka yang melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh senantiasa akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keberkahan serta jaminan yang diberikan kepada mereka yang rutin melaksanakan salat qobliyah subuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang ketujuh, memperoleh keberkahan. Keutamaan salat sunnah qobliyah subuh yang selanjutnya adalah akan memperoleh keberkahan sebagaimana salat Jumat, sebagaimana mereka yang menjalankan ibadah sunnah lainnya, seperti rezeki yang dilapangkan, pintu surga yang dibukakan, serta juga kebahagiaan bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Tentunya keberkahan-keberkahan ini jangan sampai kita sia-siakan. Yang kedelapan, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala dipercaya menunjukkan keberadaannya. Oleh sebab itu, mereka yang melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh akan bisa memperoleh kesempatan bertemu Rabbnya sebagai cara berwudu yang benar. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, diharamkan disentuh api neraka. Keutamaan selanjutnya yakni diharamkan tubuhnya disentuh api neraka, sebagaimana kita tahu bahwa neraka merupakan tempat orang-orang jahat dan kejam yang selalu berbuat kezaliman selama masa hidupnya. Tentunya bagi mereka yang rutin melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh, maka sudah tentu akan dijauhkan dari api neraka. Mereka akan ditempatkan di surga yang berisi para bidadari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang ke-10, dibangunkan hunian di surga. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kelak mereka yang senantiasa menjalankan salat sunnah qobliyah subuh secara rutin akan dibangunkan hunian di surga. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata,
Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat malam sehari semalam 12 rakaat akan dibangun untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah 10 keutamaan salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Tentu akan semakin menjadikan diri kita bersemangat untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, sebab tidak dipungkiri bahawa ada berbagai kenikmatan dan keberkahan yang diperoleh dari melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mengamalkannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.